ada masanya Anda akan berakhir. Ya. Ada masanya Anda akan berakhir dan harus Anda pertanggungjawabkan apa yang udah Anda lakukan. Semua rapat pintu cuma kebuka segini aja nih. Buat masukin piring makanan coba. Kalau kebakaran kalau apa gimana gitu tuh. Masya Allah. Nah itu penderitanya luar biasa, nggak diadili lagi. Nah, saya bersyukur sisi lain karena Prabowo besuk saya, Amin Rais besuk saya. Bukan hanya bapak-bapak ataupun mahasiswa yang ditangkapin, kami emak-emak pun yang dianggap sebagai oposisi pun ditangkap. Begitu brutalnya, begitu teganya Jokowi melakukan aksi kejahatan politiknya demi nafsunya, demi ambisinya. Kenapa? Kita semua sadar, kita semua tahu ya, di era rezim Jokowi ini segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ada masanya Anda akan berakhir. Ya. Ada masanya Anda akan berakhir dan harus Anda pertanggungjawabkan apa yang udah Anda lakukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konstruksi hukum untuk tapol dan napol ini, tahanan politik dan narapidana politik, itu ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama, bagi yang sudah dihukum seperti Pak Ruslan Buton, Bu Mary, itu harus direhabilitasi. Nama baiknya, segala kerugiannya yang kemarin diderita, harus ada pengertian dari negara, dalam hal ini nanti presiden ke depan. Karena ngarepin dari Jokowi mah sampai budak bekutil itu kagak bisa lah kita ya. Kita berharap Prabowo berbeda lah, dan buktikan Prabowo sebagai presiden yang peduli kepada aktivis dan betul-betul ingin menegakkan hukum yang benar. Jadi mereka ini harus direhabilitasi. Nah saya gimana? Saya tidak lewat pengadilan, main enak aja ditahan di ruangannya 1x3 lagi Pak, takti namanya itu, di Polda Metro itu. WC di situ, mandi juga di situ, sholat, tidur pakai kardus. Itu buat kita problemnya Pak, najisnya itu loh. Kalau malam tuh tikus keluar tuh dari lubang WC itu. Cowoknya juga, saya tutup aja pakai itu botol aqua aja gitu. Cuma kan sangat nggak nyaman lah. Semua rapat pintu cuma kebuka segini aja nih. Buat masukin piring makanan coba. Kan kalau kebakaran kalau apa gimana gitu tuh. Masya Allah. Nah itu penderitanya luar biasa, nggak diadili lagi. Nah, saya bersyukur sisi lain karena Prabowo besuk saya, Amin Rais besuk saya. Kemudian setelah Prabowo besuk, saya lewatin dulu tuh bulan puasa, lebaran di penjara. Kemudian setelah nggak lama dari situ, jadi saya 41 hari 41 malam. Lumayan juga tuh, 1 hari aja di penjara kan gak enak lah, siapa yang mau. Itu Dasko datang ke Polda. Sebelumnya Fadlizon. Dia waktu itu kan wakil ketua DPR Fadlizon. Kemudian sekarang diganti oleh Dasko. Dialah yang ngajukan jaminan pembebasan saya. Polisi mungkin juga udah ada understanding dari Presiden Jokowi, karena Prabowo kan mulai merapat kalau seingat saya itu. Ya akhirnya kita dibebaskan tanpa diadili. Nah buat saya ini namanya ya abolisi. Konstruk hukumnya itu abolisi. Ada penyempurnaannya yang tanpa diadili, karena sampai hari ini saya masih tersangka. Itu berbahaya. Jadi ibarat buntut dipegang terus saya. Susah mau nggak mau. Tapi saya kan nggak peduli, sikat aja lah. Tapi harus ada abolisi.
Nah, ada model Gus Nur dan Bambang Tri, dan ada Said Baraja apa siapa tuh yang masih ditahan. Beberapa lagi tempat-tempat lain. Mereka harus diberikan amnesti. Nah, ini ilmu hukum ini. Jadi amnesti istilahnya diampuni, betul-betul, bukan beda dengan gerasi ya. Kalau gerasi kan minta mohon salah, enggak, ini enggak. Jadi misalnya Prabowo presiden tanggal 20 Oktober, tanggal 21 Oktobernya Gus Nur Bambang Tri harus bebas. Itu amnesti. Itu baru top Prabowo. Kalau Prabowo tetap legalisasinya dari yang Jokowi sebagai legasi, Prabowo bagaimana kita mau dukung? Anda sama aja dengan Jokowi yang brengsek itu gitu loh. Betul nggak Pak? Sampai saya itu dulu. Sekarang Bunda Mary dulu Pak ya, Lady the First. Bagaimana pendapatnya? Baik, kalau kemarin kita merasa bahwa kebebasan kita berkumpul, berpendapat, berserikat dan berkumpul itu merasa dikebiri. Yang keras. Ya, kalau kemarin kita merasa bahwa kebebasan kita berpendapat, berkumpul, berserikat untuk menyampaikan satu pendapat itu dikebiri. Kenapa? Dengan terbukti bahwa pada hari ini kita berkumpul dari berbagai daerah, mantan-mantan atau alumni tahanan politik, ya, atau tahanan politik atau napol, narapidana politik ya. Nah, kami berharap nanti ketika kepemimpinan Bapak Prabowo, ayolah gitu, berikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memberikan pendapat, berserikat, berkumpul. Kenapa? Kalau kemarin kita siapa aja yang mengkritik, siapa aja yang berpendapat, itu kalau tidak sesuai dengan menyinggung kepemimpinan hari ini, ya pada ditangkepin. Hari ini kan sekali lagi bukan hanya bapak-bapak ataupun mahasiswa yang ditangkepin, kami emak-emak pun yang dianggap sebagai oposisi pun ditangkap. Bagaimana ini? Kita ketahui bahwa seorang kepala negara, seorang pemimpin itu bertanggung jawab di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Jadi apa yang terjadi hari ini, Pak Jokowi harus tanggung jawab gitu dari segala aspek kehidupan, yang mana persatuan kesatuan kita tercabik-cabik, ekonomi juga yang babak belur. Jadi ayolah, kami berharap khusus dari Mama, ketika nanti kepemimpinan Bapak Prabowo, jangan sampai oposisi ini dianggap sebagai musuh negara. Ayo dirangkul semua, kita membangun negeri ini, mudah-mudahan menjadi negeri yang lebih baik, persatuan dan kesatuan bisa terjaga, dan insya Allah yang namanya tahanan politik yang sampai hari ini ada berjumlah berapa ya Bang Ruslan ya? 400 lebih ya. Ya, itu pecah rekor ya kepemimpinan Bapak Jokowi ya. Memenjarakan para oposisi sampai 400 lebih. Dan ini Pak Jokowi apalagi terlebih-lebih kemarin kasus dari penangkapan 6 syuhada. Betul-betul itu pembunuhan 6 syuhada yang betul-betul sangat luar biasa. Pelaku sendiri bebas. Ya karena ini yang udah mati jadi tersangka. Yang sudah mati jadi tersangka. Ayo, gimana ini? Sebentar lagi Bapak Jokowi tinggal 2 bulan lagi ya. Udah selesai ya. Kami mohon di sisa waktu ini, ayolah Pak Jokowi bertanggung jawab. Masih ada waktu. Ya, terima kasih, itu aja mungkin dari saya. Mungkin Bang Ruslan bisa menambahkan. Saya harus sebelum Pak Ruslan. Kita kan nggak boleh ngomong kasar Pak ya, ajaran Islam. Tapi Allah kasih peluang dalam surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali orang-orang yang dizolimi. Nah, kita ini orang-orang yang dizolimi. Betapa capeknya udah jadi TNI, dipecat, dipenjara. Coba saya aktivis betul-betul untuk Indonesia yang lebih baik,
di penjara, ini emak-emak aja juga di penjara, dizolimi itu namanya. Nah, mereka ini boleh ngomong kasar, minimal kritik keras. Jokowi yang kurang ajar misalnya, bisa, kenapa enggak? Ini ayatnya. Jangan kena hukum malah. Ini orang kalau nggak ngerti hukum, nggak ngerti Quran, jadi pada ketakutan. Ya, nah, polisi jangan main periksa-periksa lagi. Lo ngerti ayat Quran nggak? Lo kan nggak terzolimi, yang terzolimi itu kita. Janganlah kita digituin dong. Kita itu menurut pasal 27 ayat 1 berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Dan problem seriusnya, Jokowi menempatkan PKI menjadi korban. Kalau PKI korban, maka pelakunya kalau tidak umat Islam, TNI atau tentara. Itu udah pasti. Karena yang lawan PKI itu ya umat Islam, para ulama itu di sana dulu. Terutama seputar Jawa Timur banyak sekali kan kejadian-kejadian itu. Ya toh? Negara minta maaf kepada pelaku yang sebenarnya itu PKI. Kok PKI yang dikasih jatah, dikasih rehabilitasi, dikasih segala macam Dunia terbalik. apa bantuan-bantuannya, kompensasinya. Wah, kalau kita ini dizolimi langsung oleh Jokowi. Jadi ingat, Jokowi yang menjolimi kita. Apa kau nggak kira anak istri kita nggak menangis? Suaminya dan lain sebagainya, anak-anaknya juga. Pak Ruslan juga demikian. Luar biasa penderitaan kita itu. Akibat siapa? Jokowi. Jadi kita ini langsung korban Jokowi. Maka Jokowi, mestinya kau tanggung jawab nih sebelum habis. Jangan enak-enak aja kok, ya. Saya kira itu. Sekarang Pak Ruslan, silakan. Oh gitu. Saya bicara terakhir sekaligus penutup. Baik, terima kasih. Pak Panglima. Terima kasih. Di sini ada Bang Egy, ada Bunda Mary. Jadi tadi kita sudah ikut hadir dalam rangka persaudaraan tahanan politik dengan narapidana politik. Jadi sudah dibentuk paguyubannya. Alhamdulillah, ini sesuatu yang luar biasa. Undang-undang mengatur kebebasan berpendapat. Dan hari ini di rejim Jokowi, orang-orang yang memberikan pendapat ketika itu bertentangan dengan keinginan pemerintah atau penguasa, itu sudah dianggap musuh politik, musuh negara. Ini sesuatu yang sangat melenceng dari perundang-undangan. Makanya saya bilang, kami ini semua dipenjara karena korban undang-undang yang diamandemen oleh rezimnya Jokowi. Mereka mengamandemen undang-undang dengan seenak hatinya untuk memuluskan rencana-rencana busuk mereka semuanya, mengacak-acak sistem yang ada di Republik ini. Maka itu ya yang saya sampaikan di dalam surat terbuka saya, bahwa kepemimpinan Jokowi, negara ini menjadi amburadul, menjadi tidak tertata, menjadi keluar melenceng dari perundang-undangan yang sebenarnya. Saya di penjara itu bukan sesuatu yang mengagetkan bagi saya kalau itu ada sebuah kesalahan. Tetapi ini kita kembali lagi bicara. Saya bersuara lantang demi tegaknya Merah Putih ini karena kecintaan. Semua yang dipenjara oleh rezim Jokowi ini semua cinta tanah air. Tidak ada di antara mereka yang berdiri sendiri terus menyerukan untuk mendirikan negara dalam negara ini, tidak ada. Semua atas dasar kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Itulah yang terjadi sehingga lawan-lawan politik ini dimusuhi dan dipenjarakan oleh rezim Jokowi. Dan ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Begitu brutalnya, begitu teganya Jokowi melakukan aksi kejahatan politiknya demi nafsunya, demi ambisinya. Kenapa? Kita semua sadar, kita semua tahu ya, di era rezim Jokowi ini segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak masuk akal bisa, dan orang-orang banyak yang terhipnotis oleh itu. Orang-orang banyak yang mengakui kehebatan itu, padahal mereka itu tidak sadar bahwa mereka sedang ditipu. Kita semua tertipu dengan keadaan. Ya. Jadi kembali lagi, saya secara pribadi dengan adanya paguyuban ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa untuk keadilan hukum di Republik ini yang kita harus tegakkan. Jokowi tinggal 2 bulan. Saya perlu ingatkan, di dalam kurun waktu 2 bulan ini, di sisa masa kepemimpinannya,
ya mungkin Anda akan melakukan sesuatu sesuka hati, mau membuat apapun, kebijakan apapun, yaitu Anda penguasa, silakan. Tetapi ingat, ada masanya Anda akan berakhir, ya. Ada masanya Anda akan berakhir dan harus Anda pertanggungjawabkan apa yang udah Anda lakukan. Saya tidak berbicara banyak apa yang akan terjadi nanti, tetapi kembali lagi negara hukum. Saya bukan tipikalnya orang pendendam. Tetapi kalau hukum itu akan diterapkan yang sebenarnya, saya yakin dan percaya Pak Prabowo adalah seorang negarawan sejati. Beliau seorang nasionalis sejati. Sekarang beliau akan patuh dengan Anda karena Anda masih penguasa. Bagaimana sesama Tapi TNI? ketika beliau sudah memegang tongkat komando, semua kebijakan ada di tangan beliau. Dan saya yakin beliau nasionalis sejati, negarawan sejati. Insya Allah beliau akan menerapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sebenarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dong. Ya, rehabilitasi ya. Narapidana, tahanan politik itu semuanya harus direhabilitasi, nama baiknya, kerugiannya. Nah, demi marwahnya, karena sekarang orang-orang yang sudah narapidana dan tahanan politik itu di mata masyarakat sebagian besar akan mengucilkannya. Ya, tapi ini di masa Pak Prabowo saya punya keyakinan beliau seorang negarawan sejati pasti akan melakukan itu. Terima kasih. Bentar lagi. Udah habis ya? Udah ditutup. Kesempatan ini ada lagi satu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Jokowi, tolong ditinjau kembali peraturan pemerintah. Cabut Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Ini peraturan pemerintah ini ngaco. Pemerintah yang peraturan yang ngawur. Masa seorang pelajar kasih kondom. Disiapkan diberikan alat kontrasepsi. Ini apa nih maksudnya? Ngawur ini. Mau merusak anak bangsa itu namanya. Tolong Pak Jokowi. Jadi itu untuk kerisauan dicabut ibu-ibu itu. ya? Kerisauan mama. Kita mikirin kok anak kita masih seorang pelajar kok dipersiapkan. Sampai ngawur. Gila, itu aturan gila itu. Tolong dicabut peraturan itu. Ngawur. Iya, terima kasih. Nah, tambahannya kalau itu nanti berada dari sisi lain ya. Itu berdampak serius kepada pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 ayat 3 tentang sistem pendidikan harus melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa. Bagaimana dia mau beriman dan bertakwa yang baik lewat pendidikan? Pelajaran agama dicabut, diganti budi pekerti, dibagiin kontrasepsi, dibagiin kondom. Itu bahasa Ruslan tadi sangat jelas. Itu disuruh nyobain tuh. Wah, kurang ajar itu. Bangsa kita jadi bangsa barbar akhirnya tuh, karena tidak punya moral. Bayangkan, ini ada penelitian loh. Seputar Jawa Barat, kelas yang SMP yang wanitanya 94% sudah tidak perawan. Ini bukan main-main ini bangsa. Nanti generasi 10-20 tahun ke depan bagaimana? Itu anak cucu kita gitu loh. Jokowi sadarlah, cabut itu PP 28 Kepres ya 28 tahun 2024. Oh PP, betul PP. Jadi oleh karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan undang-undang organik lainnya yang kaitan dengan itu, maka harus dicabut. Nggak perlu lagi judicial review mestinya. Ya, BPIP juga tangkap itu si Yudi itu. Dia bilang agama ini musuhnya Pancasila. Kurang ajar itu si Yudi itu. Anda tuh keterlaluan begitu ya. Untuk Paskibraka dulu sebelum ada BPIP boleh nggak pakai 79 tahun baru sekarang ada larangan itu. Baru ada larangan itu dari Paskibraka. Kalau nggak ada netizen tetap berjalan itu. Nah, makanya ada tanggapan brother sekali lagi terakhir. Nah, ini tertarik. Saya juga baru mengomentari. Jadi hal yang membuat kita prihatin kebijakan BPIP. Saya bilang BPIP ini salah satu lembaga yang tidak perlu ada dan harus dihapuskan. Ya, karena dia bertopengkan Pancasila, tetapi sebenarnya tidak Pancasila. Dia anti agama. Yudian Wahyudi, ya, Yudian Wahyudi, kepala BPIP. Saya tidak percaya Anda seorang Muslim. Saya tidak percaya Anda seorang Muslim. Karena apa? Dari awal Anda sangat membenci tentang keagamaan. Anda pernah mengatakan bahwa
Pancasila musuhnya Pancasila itu adalah agama. Ini sesuatu hal yang di luar logika kita. Di Republik ini Muslim itu mayoritas. Bukan berarti kita tidak senang atau bukan. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi Anda seorang Muslim. Terus ketika mengatakan musuhnya Pancasila itu adalah agama, dan hari ini itu bisa dibuktikan dengan kebijakan Anda yang mengatakan bahwa untuk paskibraka wanita tidak boleh berhijab. Ini biadab. Dan Anda layak dipecat dan dibubarkan BPIP. Itu hanya menghabiskan anggaran negara. Di penjara tuh. Ya, hanya menghabiskan anggaran negara. Masyarakat kita banyak yang miskin, yang susah makan, itu tidak bisa makan untuk membayar menggaji kalian. Tetapi ternyata kalian pun mengkhianati agama. Ini sesuatu yang sangat biadab, tidak boleh dibiarkan. Oke, terima kasih, salam waras. Oh iya, masalah kontrasepsi yang PP 28 ini juga sesuatu hal yang sangat di luar akal sehat kita. Anak sekolah setingkat SMP sudah diberikan barang seperti itu, berarti indikasinya bahwa mereka itu diperbolehkan untuk melakukan hal yang bodoh itu. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir.